firman Tuhan di kitab Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 1 sampai selesai. Jadi ada 4 ayat ya. Perikopnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saya akan baca ayat pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada sore hari ini kita mengadakan doa komsel dan juga kita akan mendoakan pelayanan kita Yayasan Panji Keselamatan ya. Jadi kita ada 2 kali persembahan begitu setiap bulan ya. Firman Tuhan katakan bahwa seketika itu Tuhan Yesus ya datang ya, dan datanglah seorang yang sakit kusta kepada Tuhan Yesus yang berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Perhatikan baik di sini bahwa seorang yang sakit kusta ya, bagaimana ketika bertemu dengan Tuhan Yesus itu punya iman bahwa dia akan disembuhkan pada saat itu juga. Karena orang sakit kusta ini sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus banyak melakukan kesembuhan, doa kesembuhan dan mujizat. Jadi timbullah iman orang ini dan datang menghampiri Tuhan Yesus dan minta supaya dia ditahirkan. Ya. Artinya ditahirkan itu artinya bisa jadi dikuduskan, disembuhkan ya dari sakit penyakit yang dianggap orang ya yang tidak bisa sembuh ya, tidak bisa sembuh. Karena penyakit kusta ini adalah salah satu penyakit yang tidak ada obatnya pada saat itu. Atau bisa katakan penyakit yang kata orang itu hal-hal yang najis atau yang tidak bisa sembuh. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa orang ini datang pada Tuhan Yesus dengan iman, dan seketika itu Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan menumpangkan menjamah orang itu, tangannya diulurkannya kepada orang itu, dan seketika itu juga dia menjadi tahir ya. Dan tahirlah orang itu sesuai dengan imannya. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kalau kita mau terima kesembuhan, kita juga harus punya iman, percaya, harus mau punya kerinduan buat sembuh. Itu akan menjadi satu pendongkrak ya 50% kesembuhan kita. Jadi ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa mari kita melihat ya kepada seorang yang sakit kusta ini bagaimana dia minta Tuhan menjamah dia ya, dengan mendoakan dia, menjamah dia, dan dia akhirnya menjadi tahir, artinya menjadi sembuh. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa tidak perlu beritahu hal ini pada siapapun bahwa aku telah menyembuhkan engkau, tetapi pergilah perlihatkan dirimu pada imam-imam dan juga persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi firman Tuhan katakan kalau kita menerima satu mujizat kesembuhan atau mujizat apapun dalam hidup kita, karena mujizat itu banyak versinya besar, tidak hanya sembuh, tidak hanya diberkati, banyak faktor, banyak hal ya.
Tapi firman Tuhan katakan yang pertama adalah membutuhkan iman kita yang sakit ini. Harus kita didongkrak untuk rindu sembuh. Makanya yang bisa membuka hati manusia itu hanya Roh Kudus. Amin. Jadi kalau Roh Kudus itu membuka hati manusia, maka yang tadinya keras hati bisa lembut. Makanya kita selalu berdoa, ya Roh Kudus lembutkanlah hati kami yang sakit ini. Lembutkanlah hatiku yang keras ini, agar aku terima iman dan kesembuhan. Nah, jadi firman Tuhan ini jelas menyatakannya bahwa apa sih dilakukan setelah sembuh itu adalah memperlihatkan diri kepada banyak orang, dan jangan lupa memberikan persembahan sesuai persembahan yang sudah tertera. Ya, kalau kita di sini ada persembahan syukur, ada persembahan perpuluhan, ya ada persembahan mingguan, ya dan lain sebagainya. Sesuai dengan hati nurani kita yang Tuhan taruhkan dalam diri kita. Ya. Jadi ada persembahan syukur tuh bisa di luar itu. Rasa syukur bisa saja kita memberikan lebih karena rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan jelas katakan, mari kita belajar dari seorang yang penyakit kusta ini, bagaimana ya kita minta supaya Roh Kudus itu menjamah setiap hati kita yang keras ini. Karena kita manusia, ya. Firman Tuhan juga katakan, akibat dari berhala-berhala jahat, berhala-berhala tuangan, manusia menjadi keras kepala, tidak mau diberitahu, membangkang, melawan, dan akhirnya Tuhan memusnahkan mereka. Karena Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang suka membangkang Tuhan, perintah Tuhan. Karena Tuhan itu punya kuasa di surga dan di bumi. Jadi di sinilah kita belajar, mari terus kita minta Roh Kudus supaya membimbing kita, supaya kita memahami firman ini. Karena firman ini menyatakan jelas bahwa orang yang memiliki iman tidak akan pernah disia-siakan. Di dalam hidupnya akan menerima kesembuhan, pemulihan, berkat Tuhan. Ya, makanya kita belajar hari-hari ini supaya Roh Kudus itu ya taruhkan di hati kita, jangan kita tutup, jangan kita matikan dia dengan pura-pura. Karena capek, karena apa? Terus kita harus hati kita menyembah Tuhan sekalipun capek di tempat tidur. Tidak rasanya, aduh Tuhan mau bangun ini oleng-oleng bagaimana. Tapi percayalah ketika kau panggil nama Tuhan Yesus, Roh Kudus di hatimu akan berkobar. Dia akan beri kekuatan baru. Jadi firman Tuhan ini jelas katakan bahwa hidup kita ya yang telah diubahkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, maka hidupnya akan menjadi tahir, dikuduskan, disembuhkan, dipulihkan, berkat-berkat baru yang akan datang. Amen. Karena apa? Karena kita sebagai orang percaya, ya, mari kita kuatkan ya iman keyakinan kita. Karena hari-hari ini firman Tuhan juga katakan hari-hari yang jahat, banyak pengajaran palsu, banyak nabi palsu, banyak rasul-rasul palsu. Jadi bagaimana kita sekarang hari-hari mencari Tuhan, bukan mencari hanya manusia, karena manusia itu terbatas. Manusia bisa berkata tidak sanggup karena manusia ini daging yang lemah. Kalau dicubit rasa sakit, kalau dipukul rasa sakit. Kalau diomongin kasar hatinya yang rasa sakit. Itu manusia. Berbeda dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu tahu sebagaimana porsi kita. Tetapi semua serahkan Tuhan. Saya katakan setiap kali habis kita doa peperangan, kita terus dengan memerangi kuasa-kuasa kegelapan. Ya, ketika rasa capek masuk ke ruang doa. Berdoa terus minta kekuatan, minta petunjuk dari Roh Kudus. Terus baca firman Tuhan, baca buku doa. Terus memuji Tuhan dari hati kita yang paling dalam ini. Tanpa kita harus ya disuruh-suruh, kita terus masuk ruang doa berdoa. Pribadi minta ampun dengan Tuhan. Maka firman Tuhan bahwa Tuhan setia dan adil. Dia akan mendengar doa kita, mengampuni kita. Tetapi ingatlah hidup kita ini di proses Tuhan, setiap orang ada salib masing-masing. Ya. Jangan hanya berpikir masalah saya paling berat. Banyak di dunia ini kalau kita keluar yang lebih berat dari kita loh. Banyak sekali. Tetapi kalau orang mencucur sungguh-sungguh ya mencari Tuhan, maka percayalah ya kekuatan baru itu akan
ada. Makanya setiap kali saya masuk ruang doa, saya sujud menyembah kepada Tuhan. Saya klaim firman Tuhan, saya baca, ya, buku-buku doa itu saya baca, saya renungkan, Alkitab saya baca, dan akhirnya saya keluar dari ruang doa. Rasanya kok capek saya hilang semua. Iya, tadi juga saya rasakan ini bukan sekali, tapi sudah beberapa kali ya gitu. Saya rasakan bahwa Tuhan memulihkan saya, menyembuhkan saya, beri saya kekuatan baru. Walaupun daging ini lemah, tetapi pas masuk ruang doa itu badan itu pegal semua, capek. Ini sini ke sini tuh pinggang rasanya kayak kebanting. Nah, pinggang ke bawah ini. Ya, padahal masih belum umur kepala 4, masih 3. Masih 3 lah, masih muda. Kan? Tetapi begitu selesai doa, rasanya kok kayak hilang. Tiba-tiba bisa saya tertidur nyenyak. Yang tadinya saya kepikiran ini dan itu langsung tertidur. Nah, karena saya sudah serahkan masalah saya kepada Tuhan. Jadi mari ya kita juga ya di sini ya, karena ada beberapa hal yang nanti mau diberitahukan oleh Roh Kudus, dan kita harus belajar taat sebagai pasukan Tuhan. Bukan hanya kita mempelai Kristus, tapi pasukan Tuhan yang sudah maju berperang, ya. Kita jangan termakan oleh sana sini. Dan saya lihat itu selalu ada goncangan dari luar. Dari si A enggak mempan. Muncul si B, muncul si C, membuat kita emosi dan marah. Terus begitu, karena dunia ini sudah dipengaruhi oleh kegelapan. Ya, jadi kita yang terang ini tentunya akan dihimpit terus. Tapi ingatlah bahwa semakin banyak himpitan kita alami, maka kekuatan kita akan semakin kita rasakan. Seperti kita lama-lama kuatnya, kita bukan biasa-biasa, bukan 1 kali 2 kali, bahkan beratus mungkin beribu kali Tuhan kasih kekuatan. Dan disitulah kita bisa melihat, dan kita bisa akan melihat kuasa Tuhan itu nyata. Amen. Karena saya juga pribadi masih belajar ini untuk setiap hari berperang ini seperti apa. Ya, jadi saya juga masih belajar, saya masih menggali firman Tuhan, dan saya minta supaya Roh Kudus ya betul-betul menuntun kita. Karena saya bilang, Tuhan, kalau tanpa tuntunanmu saya tidak tahu apa-apa. Saya katakan demikian ketika saya masuk berdoa pribadi. Tapi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan tuntun kami di sini, maka ada rencana Tuhan yang Tuhan mau buat di dalam kehidupan kami. Maupun di dalam pelayanan yayasan Panjiselamatan, maupun di dalam gereja Kingmi Jemaat Panjiselamatan, maupun di dalam pelayanan sekolah PAUD Kabar Gembira, ya. Jadi 3 ini yang lagi kita laksanakan sampai hari ini, dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Ya, di tengah rutinitas itu semua berjalan baik. Sekalipun ada godaan-godaan, goncangan-goncangan yang kadang membuat kita lemah secara iman. Tapi ingatlah, kalau orang yang sakit kusta saja dia bisa ketemu Tuhan Yesus, dan dia betul-betul merindukan itu, kesembuhan itu bisa terjadi. Sama dengan kita merindukan hal yang baru terjadi. Maka percayalah, iman kita gak pernah sia-sia. Sekalipun orang lain mengatakan, nggak mungkin lah, apalah inilah, onolah, itu manusia. Manusia emang daging, lihatnya yang daging, yang enak. Jangankan nih mata lihat enak, telinga itu juga maunya enak. Kadang-kadang jangankan telinga, mulut kita juga kadang pingin makan yang kita rasa enak. Tapi yang enak itu kadang belum tentu sehat. Ya, apalagi kalau dulu saya ingat kalau waktu masih pulang di Jakarta, pulang dari pelayanan masih ke mall gitu ya, minimal makan enak di mall. Tapi begitu pulang itu, wah ini gak sehat nih makanan ini. Cuma mau yang jadi-jadi stik-stik begitu. Akhirnya saya rasa sendiri gak sehat. Lebih bagus saya pulang ke rumah, saya rebus sayur, apa adanya, sudah saya bersyukur saja. Dan selain itu saya rasakan uang juga habis di mall. Jadi tidak ada yang sehat walafiat, saya bilang. Itu cuma kenikmatan di dunia. Nah, kalau kita aja bisa merasakan demikian dalam hidup ini, apalagi kita mengiring Tuhan. Karena sehat itu bukan hanya fisik jasmani, saya sehat, saya kuat, enggak. Tapi roh kita jangan sampai kosong. Karena rohani kita itu penting. Kita harus ya mengikuti, mengiring Tuhan. Semakin bertambah umur kita, pengenalan kita semakin kepada Tuhan tuh semakin banyak, semakin ingin dekat, semakin ingin dekat. Bukan semakin bertambah umur kita,
Pengenalan kita akan Tuhan semakin mundur dan semakin jauh. Karena apa? Iblis mau mengacaukan orang-orang yang sungguh-sungguh. Karena orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan itu musuh beratnya iblis. Kayak kita gini rajin berdoa, rajin itu paling iblis tidak suka nama Yesus. Paling iblis tidak suka itu. Tetapi karena kita berasal dari kerajaan surga, kita sudah yakin punya iman pada Tuhan Yesus, kuasa iblis akan ditundukkan, dipatahkan. Karena kemenangan itu milik kita orang percaya. Amin. Ya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita masuk berdoa.